Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Mulorman, NIM 18010040008 dari Prodi PPSI 7A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kritik Ekologis dalam Puisi Sungai Kecil di Kampungku, karya Ahmad Sultoni. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian kritik sastra. Jadi, kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berurusan dengan penilaian karya sastra atau kegiatan yang menilai baik buruknya karya sastra. Atau kritik sastra itu semacam resensi dan ulasan karya sastra. Lanjut, mengenai sifat kritik sastra. Menurut Sapati Djoko Damono, ilmu sastra terdapat dua sifat kritik, yaitu yang pertama, kritik sastra yang ditulis oleh kalangan akademik dan dimanfaatkan oleh kalangan tersebut. Kedua, kritik sastra yang ditulis oleh siapa saja dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Yang terakhir, mengenai fungsi kritik sastra. Jadi, fungsi dari kritik sastra sendiri adalah memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarahnya. Artinya, kritik sastra memerlukan teori dan sejarah sastra, dan sebaliknya, kritik sastra memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Baik, sebelum masuk ke artikel yang sudah saya buat, artikel ini saya menggunakan pendekatan mimetik. Jadi, pendekatan mimetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Mimetik dalam bahasa Yunani adalah tiruan, pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas itu sendiri. Langsung saja kita ke artikel. Untuk bagian abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kritik ekologis dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku, karya Ahmad Sultoni. Tujuannya adalah untuk mengetahui perihal bentuk-bentuk kritik ekologis dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku. Sumber data penelitian ini adalah puisi Sungai Kecil di Kampungku, karya Ahmad Sultoni yang bertemakan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode mendeskripsikan data secara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk kritik ekologis dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku meliputi kritik persoalan pencemaran lingkungan dan kritik persoalan perubahan iklim. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, bentuk-bentuk kritik ekologis yang terdapat dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku, karya Ahmad Sultoni, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan iklim. Dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku terdapat makna perubahan iklim, yaitu pada bait ke-1 larik ke-12 sampai 16. Berikut kutipan puisinya. Jika hujan besar, air hujan meluap menggenangi sawah, kakek dan nenek tidak bisa menanam padi, menunggu saatnya surut nanti. Kutipan puisi di atas berisi mengenai perubahan iklim yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Hal tersebut menjadi kendala bagi para petani yang mana akibat derasnya guyuran hujan, sawahnya menjadi tergenang air. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri bagi para petani. Bagaimana tidak, mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada saat perubahan iklim. Jadi, selain hama yang terkadang menyebabkan gagal panen, perubahan iklim juga berperan. Yang kedua, bencana alam. Dalam puisi Sungai Kecil di Kampungku terdapat sindiran penyair kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut kutipan puisinya. Sungai adalah temanku, aku tidak mau menyakitimu, sampai ku buang di tempat sampah, ikan tak boleh disetrum, ikan tak boleh diracun, biar sungai juga menyayangi kita agar tidak banjir rumah-rumah. Kutipan puisi tersebut berisi sindiran kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sindiran yang penyair tuliskan tentu sering kita lihat di sekeliling kita. Sungai yang selalu dijadikan tong sampah raksasa, penangkapan ikan dengan cara penyetruman agar hasil yang didapat banyak, dan juga racun yang disebarkan di sungai tentu sangat memprihatinkan. Hal ini bukan hanya bencana alam bagi sungai dan ekosistem di dalamnya saja, tetapi lingkungan sekitar juga terdampak akibat sifat manusia rakus ini. Seperti yang sering terjadi, bencana banjir adalah momok yang menakutkan, terlebih bagi masyarakat yang hidup dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Saling menyalahkan adalah budaya yang sering terjadi, padahal salah satu faktornya adalah tersumbatnya aliran sungai akibat dari sampah-sampah yang menumpuk itu. Jadi kesimpulan yang sudah
dari artikel yang sudah saya buat adalah dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diketahui makna atau pesan apa yang disampaikan penyair kepada para pembaca, khususnya anak-anak. Pesan-pesan tersebut diantaranya terjadi perubahan iklim tidak semata-mata karena waktu, tetapi juga akibat alih fungsi lahan dan juga pemanasan global yang makin tahun makin parah. Selanjutnya, bencana alam tidak datang sendirinya, pasti ada sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terlebih pada bencana banjir, yang mana hal ini bisa diatasi dengan proses saluran air yang lancar, tata kelola ruang, dan kota lain sebagainya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.